Selamat malam, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah analisa laporan keuangan pertemuan kedua. Oke, akan dibuka slide-nya. Ini pertemuan kedua, bentuk laporan keuangan. Ya, pada pertemuan pertama kemarin kalian sudah saya minta untuk mencari laporan keuangan suatu perusahaan selama 3 periode. Kemarin juga sudah kita bahas bentuk-bentuk laporan keuangan. Nah, ini akan kita bahas kembali pada pertemuan kedua, bentuk laporan keuangan. Yang pertama adalah neraca. Nah, ini neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Nah, aktiva, hutang, dan modal adalah nih posisi keuangan. Jadi posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu ini maksudnya adalah tanggal yang tertera pada judul neraca. Nah, kemudian neraca itu terdiri dari aktiva, hutang, dan modal. Aktiva itu apa sih? Kekayaan perusahaan baik yang mempunyai wujud maupun tidak berwujud, serta pengeluaran-pengeluaran yang belum dialokasikan serta harus dialokasikan. Nah, ini seperti pengeluaran biaya dibayar di muka ya. Biaya-biaya dibayar di muka. Nah, ini maksudnya ke aktiva. Nah, kemudian aktiva tersebut dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap atau aktiva tidak lancar. Nah, nanti tugasnya untuk pertemuan kedua ini adalah laporan keuangan yang kalian buat itu coba kalian bagi dua menjadi aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Aktiva lancar berapa totalnya, aktiva tetap berapa totalnya, dan di bawahnya ada total aset. Nah, ini contoh-contoh aktiva. Aktiva lancar biasanya terdiri kas, investasi jangka panjang, piutang dagang. Ingat urusannya ya, kas, investasi, piutang dagang, piutang wesel, persediaan, piutang penghasilan, biaya dibayar di muka. Ini piutang penghasilan tuh seperti kita menyewakan ruangan kosong atau biaya biaya bunga yang belum kita terima. Nah, dibayar di muka tadi. Misalnya biaya asuransi kita bayar selama 1 tahun. Nah, yang belum dibebankan itu masuk ke sini. Demikian juga piutang penghasilan yang harus sudah diakui tetapi belum diterima masuknya ke piutang penghasilan. Kemudian piutang wesel berarti apa, kita sudah menerima pembayaran cuman bentuknya wesel belum jatuh tempo. Kemudian piutang dagang biasanya kita pembelian bahan baku. Kemudian juga di aktiva tetapnya ada jangka panjang. Nah, ini jangka pendek nih harusnya ya. Di aktiva lancar nih jangka pendek. Di aktiva tetap itu jangka panjang lebih dari 1 tahun. Aktiva tetap berwujud, aktiva tetap tidak berwujud. Nah, ini maksudnya aktiva tetap tidak berwujud adalah apa? Paten. Kemudian juga kalau kita beli program komputer kan ada softwarenya kan. Nah, ini masuk ke aktiva tetap tidak berwujud. Kita beli lisensi-lisensi. Kemudian beban yang ditangguhkan juga sama kan. Ini bebannya belum dibebankan tapi sudah dikeluarkan. Kemudian aktiva lainnya goodwill dan hak paten. Nah, di sini juga ada hak paten bila kita mempunyai hak hak paten. Goodwill ini apa ya? Goodwill adalah kehendak baik, buatan baik. Ini jadi kalau perusahaan kan melakukan aksi kemanusiaan, nah itu kan uangnya keluar dari perusahaan kan. Nah, sementara itu tidak bisa dibebankan apa sebagai biaya. Misalnya itu bukan kegiatan promosi ya, kegiatan sosial ya. Nah, kalau sponsorship sepak bola kan tuh bisa masuk biaya promosi. Nah, kalau ini kegiatan sosial, jadi lawannya nanti uangnya dikeluarkan. Nah, debutnya adalah goodwill. Nah, ini kemudian macam-macam hutang. Nah, hutang dibagi dua, hutang lancar dan hutang jangka panjang. Atau nih hutang jangka pendek di bawah 1 tahun, ini di atas 1 tahun. Hutang dagang, membeli secara kredit, hutang pajak yang belum dibayarkan. Kemudian hutang wesel, sama hutang wesel. Kemudian biaya yang masih harus dibayar, ini juga sama tadi ya, biaya yang masih harus dibayar. Biaya yang masih harus bayar akhirnya sudah kita bukukan tapi uangnya belum kita
ke keluarga, seperti gaji yang terlambat ya, terlambat pembayaran tapi dibebankannya sudah hutang jangka panjang yang sudah jatuh tempo. Nah ini hutang jangka panjang dia sudah jatuh tempo, maksudnya ke sini, jadi kan harus dibayar dalam tahun itu penghasilan yang diterima di muka. Nah di sini ada hutang gaji. Kemudian jangka panjangnya ada hutang obligasi, hutang hipotek. Ini hipotek jaminan ya, kita menjaminkan sesuatu, pinjaman jangka panjang lainnya. Nah nanti juga sama tugas kalian yang dari laporan keuangan kan, di aktivanya dibagi dua, aktiva lancar dan aktiva tetap. Kemudian di debitnya dibagi tiga, ada modal, hutang. Nah, hutangnya dibagi dua, hutang lancar dan hutang jangka panjang. Kemudian yang ketiga adalah laba. Kalau di situ ada laba ditahan ya. Jadi ada tiga modal, modal dibagi dua, modal sendiri dan modal saham. Hutang dibagi dua, hutang lancar dan hutang jangka panjang. Kemudian laba ya, laba ditahan. Jadi nanti neraca yang sudah kalian buat, debit kreditnya, aktivanya dibagi dua, aktiva lancar, kemudian aktiva tetap, kemudian di bawahnya total aktiva. Kemudian di sisi kreditnya dibagi tiga ya, modal, kemudian hutang. Modalnya juga ada dua, modal saham dan modal sendiri. Hutangnya ada dua, hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Kemudian laba ditahan dan di bawahnya aja total kredit atau total pasiva atau total kewajiban. Nah hutang adalah kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhinya. Maksudnya terpenuhi adalah belum dibayar. Nah ini hutang dibagi dua kan, hutang pendek, hutang panjang. Hutang modal adalah modal hak atau bagian dimiliki oleh pemilik perusahaan. Modal berupa saham, laba ditahan, setoran modal, serta akumulasi depresiasi. Nah setoran modal ini maksudnya adalah modal sendiri ya. Kalau saham ya jual saham, kemudian ada laba ditahan. Nanti kalau di contoh laporan keuangan ada kamu akumulasi penyusutan, nah dimasukkan di bagian modal ya. Nah bentuk neraca ada subkontro, aktiva tercatat sebelah kiri dan hutang serta modal tercatat di sebelah kanan. Nah jadi ini kalau subkontro sebelahan. Nah kalau vertikal berarti vertikal tegak lurus ya, aktiva debit di atas, kredit pasiva itu di bawah. Nah nanti kalian buatnya laporan keuangannya kalian menggunakan metode vertikal ya. Jadi tadi di laporan keuangan itu kalian buat di Excel. Bagian atas itu adalah total aktiva atau debit, bagian bawah adalah total kredit atau pasiva. Nah di sini ada contohnya, ini subkontro. Nah ini adalah stafel atau vertikal. Nah nanti kalian buatnya seperti ini, cuma disingkat aja dulu. Ininya kosongin dulu aja nggak apa-apa. Kalian buat aktiva lancar, aktiva tetap, kemudian total aktiva. Jadi aktiva lancar, aktiva tetap, ini XX, kemudian total aktiva. Kemudian kreditnya mana kah ini? Aduh, kreditnya nanti kalian buat juga ya. Ini kan udah total aktiva, di bawahnya berarti di atas hutang ya, hutang duluan, hutang yang jangka panjang jangka pendek, kemudian di bawahnya hutang adalah modal. Nah di bawahnya modal baru laba ditahan, baru total pasiva. Oke, semoga jelas tugasnya ya, disimak baik-baik. Nah akhir adalah bentuk laporan berupa laba rugi. Tadi kita sudah buat neraca, kemudian sekarang laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan satu laporan yang sistematik tentang penghasilan biaya laba rugi yang diperoleh suatu perusahaan. Jadi ini penyelisihan antara pendapatan dan pengeluaran, atau ringkasnya itu ada di jurnal penutup. Jadi jurnal penutup itu sama aja kita membuat laporan laba rugi, penjualan ditutup ke laporan laba rugi, biaya ditutup ke laporan laba rugi. Nah nanti selisihnya adalah namanya laba atau rugi. Nah isi laporan laba rugi, pendapatan atau penghasilan, biaya operasional, pendapatan non operasional, posisi laba atau rugi. Nah kalau begini berarti ini bisa dilihat ini adalah perusahaan jasa. Kalau perusahaan dagang, dia biaya ini
HPP, kemudian di bawahnya baru biaya administrasi. Nah, bentuk laba rugi juga ada single step, kemudian yang kedua multi step. Single step menggabungkan semua penghasilan, jadi penghasilannya dijadiin satu, jadi satu kelompok dan biaya satu kelompok, sehingga menghitung laba rugi hanya mengurangi total penghasilan dan total biaya. Multi step dihitung dua kali, ada pendapatan utama, ada pendapatan sampingan atau pendapatan lain-lain, dan biayanya juga dibagi dua dulu dia, ada biaya pokok HPP, nah bawahnya biaya administrasi. Nah, di sini ada contohnya single step, penghasilan operasi langsung kan, jadi penghasilannya di total, harga pokok semua biaya di total biaya langsung dapat laba rugi. Nah, kalau yang multi stepnya itu ada laba bersih, ada laba kotor. Nah, ini penjualan kotor, penjualan bersih, harga pokok penjualan. Nah, ini ada laba kotor. Kemudian dikurangi biaya. Nah, berarti penghasilan di luar penghasilan utama ada di bawahnya. Kemudian dikeluarin biaya penghasilan tambahan tersebut. Baru dia menghasilkan laba bersih. Ini ada multi step. Jadi bertahap-tahap, penyelisihannya disesuaikan dengan asal pendapatannya. Kalau yang single step, semua penghasilan di total, jadi itu adalah suatu penghasilan. Pak, kemudian rinciannya di mana? Biasanya nanti rinciannya ada di apa? Kalian tidak tercatat di neraca, ada di neraca pembantu, buku besar pembantu, kalau kalian masih ingat. Nah, itulah pada pertemuan kedua kita simpel hanya membahas bentuk laporan keuangan, yaitu neraca dan laporan laba rugi, bentuk-bentuknya. Jadi jangan lupa tugas kalian menyalin laporan keuangan kalian tersebut, neracanya menggunakan vertikal, laba ruginya juga disusun ke bawah ya, berarti multi step ya. Laba ruginya kalian buka multi step. Nah, jadi nanti di kolom pertama itu adalah periode pertama, kemudian di sebelahnya periode kedua, di sebelahnya lagi periode ketiga. Oke, nah ini adalah latihan soal. Silakan kalian lihat, kalian screenshot, kemudian kalian kerjakan. Ini nomor 1 dan nomor 2, ini nomor 3 dan nomor 4. Silakan. Dan ini adalah nomor 5. Oke, jadi nanti tugas kalian jelas ya. Nanti tugas kalian seperti ini, coba saya contohkan di Excel ya. Kalian kerja di Excel. Jadi modalnya di sini adalah judulnya ya, neraca PT apa ya. Nah, periodenya nah, tadi kan dibagi dua kan. Nah, di sini ada aktiva lancar, di sini aktiva tetap. Oke, bawahnya adalah total aktiva. Nah, ini ya hanya contoh ya, nanti kalian baguskan kan. Nah, di sini ya bisa diinsert ya. Nah, di sini ini kan nominalnya ya, XXX. Nah, ini totalnya di XXX. Nah, kemudian di sini adalah periode 1 ya, ini diinsert lagi, nanti kalian catat ya. Ini periode 1 kalian buat ya, misalnya kalau per tahun berarti di sini tulis tahun berapa, kalau per bulan berarti bulan berapa, kalau kuartal berapa, kalau semester berapa. Di sininya P2 dan di sininya P3. Nah, di sini juga sama, habis tadi apa, hutang kan, kemudian hutang dibagi dua kan, hutang jangka pendek, hutang jangka panjang. Kemudian di sini modal, kemudian di sini
laba ditahan. Oke, di sini totalnya. Jadi nanti di insert insert insert. Nah, hutang sini totalnya berapa? Mana nih? XXX. Di sini modal totalnya berapa? XXX. Laba ditahan total XXX. Nah, di sini adalah total pasifah. Oke. XXX ya kan. Nah, supaya bagus total aktifanya di sini bisa kalian kasih warna. Total pasifanya juga kalian kasih warna, boleh. Nah, yang ininya bisa di bold, kemudian dikasih kotak ya. Kalian kerjakan serapi-rapihnya. Kasih kotak kan. Nah, kemudian sheet pertama kalian rename kan. Laporan keuangan. Nah, jangan lupa di setiap sheet nanti kalian kasih di sini nama, NIM, kelas. Oke, seperti ini. Selamat mengerjakan. Nanti disimpan di Google Drive, kemudian upload di tugas dan dikumpulkan. Jangan lupa ditonton videonya. Bila saya lihat dari video pembelajaran saya kemarin, dari 5 kelas baru 50 mahasiswa yang menonton. Jadi tugasnya saya sampaikan di sini, memastikan kalian untuk melihat. Apabila kurang jelas, kalian dapat bertanya melalui WA Group. Apabila pertanyaan yang kalian tanyakan sudah ada di video, maka saya akan arahkan kalian menonton video. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di pertemuan ketiga. Selamat mengerjakan, semangat, tetap sehat.